Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang bahaya penggunaan obat aborsi tanpa pengawasan dari dokter atau bahkan dari tenaga medis karena memiliki resiko atau efek samping yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan hingga terjadinya kematian atau kehilangan nyawa dari orang yang menggugurkan kandungan tersebut. Karena pada dasarnya kita sekarang sudah mengalami kemajuan teknologi informasi. Jadi, bisa saja nih diperoleh informasi-informasi yang ingin kita ketahui dari internet atau Google. Nah, di Google tersebut sudah banyak beredar tentang obat penggugur kandungan dengan menyebutkan nama merek dagangnya juga. Jadi mudah sekali ya untuk mendapatkannya. Tetapi mengkonsumsi obat aborsi yang sembarangan atau tanpa pengawasan dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya bisa sangat berbahaya. Bisa menyebabkan efek samping ringan seperti sakit kepala dan juga kram perut, hingga efek samping yang sangat fatal seperti rusaknya organ reproduksi atau bahkan hingga mencapai kematian. Hal istimewa yang hanya bisa dialami oleh wanita, tetapi tidak pada pria, yaitu kehamilan. Kehamilan bukanlah proses yang singkat, tetapi butuh waktu dan perjalanan panjang, sejak pembuahan, perkembangan bayi di dalam kandungan, hingga nantinya melahirkan. Sebenarnya, apa sih kehamilan itu? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai terjadinya kelahiran bayi. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Dan apabila sudah waktunya, maka janin akan keluar atau disebut melahirkan. Nah, bagaimana sih proses terjadinya kehamilan? Berikut ini merupakan tahap berbagai proses pembuahan hingga menjadi ibu hamil. Yang pertama adalah hubungan seks. Pada saat berhubungan intim, pria yang ejakulasi akan mengeluarkan air mani yang mengandung sperma ke dalam vagina. Kemudian terjadi pembuahan nih, yaitu sperma yang mampu berenang sangat cepat dapat bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit hingga 12 jam. Nah, habis itu terjadi implantasi, atau setelah sperma dan sel telur bersatu, materi ini akan bergerak dari tuba falopi menuju rahim sembari membelah diri menjadi banyak. Kemudian terbentuknya embrio. Setelah mantap menempel di dinding rahim, blastokista akan mulai berkembang menjadi embrio dan plasenta. Embrio adalah bakal janin yang ada pada rahim. Nah, tetapi kehamilan tersebut tidak semuanya diinginkan, apalagi apabila belum ada terjadinya pernikahan yang sah. Maka kehamilan tersebut tidak diinginkan dan bisa disebut terjadi kehamilan di luar nikah. Sebenarnya kehamilan di luar nikah itu ada banyak faktor penyebabnya. Misalnya saja ada masalah keluarga dan juga paling besar adalah pengaruh lingkungan. Orang tua yang bekerja di luar negeri atau di luar kota menyebabkan anak kurang pengawasan dari orang tua sehingga bisa memilih pergaulan yang dia anggap itu menyenangkan atau membuat nyaman dia. Nah, apabila orang tua berpisah atau bercerai, maka psikologis anak tentunya akan terganggu ya atau terkena. Dia akan mencari kesenangan di luar yang membuat dia akan merasa bahagia karena apabila di rumah dia akan teringat dengan perpisahan orang tuanya tersebut. Dan bisa juga nih karena pada saat berpacaran itu tidak ada restu dari keluarga ataupun kedua orang tuanya. Nah, pasangan tersebut akan nekat untuk melakukan hubungan di luar nikah untuk bisa hamil dan bisa menikah. Kemudian
dari kejadian hamil di luar nikah itu sangatlah banyak ya. Bisa mempengaruhi psikologis anak karena anak menjadi tertekan, tertutup dan juga malu karena telah hamil di luar nikah. Apabila tidak kuat menahan semua itu, maka bisa jadi anak tersebut akan berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, apabila tidak ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya, biasanya anak tersebut akan memilih jalan pintas dan tanpa memikirkan resiko panjangnya seperti apa. Nah, anak itu bisa saja melakukan aborsi atau pengguguran rahim ya, agar tidak mempertanggungjawabkan kehamilannya tersebut, karena apabila tetap dipertanggungjawabkan mereka akan malu dan entah belum tentu bisa diterima oleh keluarganya atau tidak. Nah, aborsi dilakukan bisa saja nih dengan mengunjungi dokter-dokter khusus aborsi, dan itu biasanya dokter yang ilegal, atau melakukan aborsi secara mandiri, yaitu dengan cara membeli obat-obatan penggugur kandungan secara ilegal di internet sumbernya ya. Jadi bisa dihubungin nih dari internet tersebut. Biasanya iklan-iklan itu akan ada nomor teleponnya juga yang bisa dihubungin. Nah, sekarang di internet banyak sekali nih informasi-informasi yang kita bisa lihat, seperti yang sekarang ini, yaitu jual Sitotek dengan dosis dan juga manfaat dari minum obat itu tuh apa. Nah, di sini dituliskan bahwa Sitotek itu merupakan obat untuk menggugurkan kehamilan atau kandungan. Nah, apakah itu sebenarnya benar sih Sitotek itu manfaatnya atau kegunaannya itu untuk menggugurkan kehamilan? Nah, kita akan bahas juga nih di belakang sebenarnya Sitotek itu apa. Karena Sitotek itu kok bisa ya dijual bebas? Kok bisa mendapatkan obat Sitotek itu tanpa dengan menggunakan resep dari dokter atau periksa ke dokter terlebih dulu? Dan yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana penjual-penjual online tersebut bisa mendapatkan obat-obatan tersebut. Nah, kita sampai saat ini belum tahu ya bagaimana caranya penjual obat tersebut atau penjual obat online tersebut bisa mendapatkan obat-obatan ini. Entah dari produksinya atau produsennya, kita juga tidak tahu ya. Nah, oleh karena itu bahaya nih apabila diperoleh tanpa menggunakan resep dokter, karena kita apabila minum obat Sitotek ini harus dengan resep dokter atau pengawasan ketat dari dokter, karena tidak boleh sembarangan ya minum obat ini. Di Indonesia, praktik aborsi itu masih ilegal. Hal ini hanya boleh dilakukan pada kondisi darurat medis, yang jika tidak dilakukan bisa membahayakan ibu atau janinnya, serta pada korban pemerkosaan. Karena ilegal, banyak wanita yang akhirnya memilih jalan pintas untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan, seperti minum obat aborsi. Nah, sayangnya penggunaan obat aborsi tanpa pengawasan dokter sangatlah berbahaya. Bahkan pada beberapa kasus bisa fatal nih dan berujung pada hilangnya nyawa atau kematian. Nah, untuk tahu lebih lanjut simak pembahasan berikutnya ya. Nah, saat ini ada banyak sekali produk obat aborsi atau penggugur kandungan yang dijual gelap atau tanpa resep dokter. Nah, perlu diketahui nih bahwa obat tersebut bukanlah obat yang diracik khusus dari dokter atau tenaga medis untuk menggugurkan kandungan. Nah, salah satu contoh obatnya yaitu misoprostol. Sebenarnya obat misoprostol ini diproduksi untuk mengobati tukak lambung atau luka pada lambung. Tetapi kok bisa nih disebut sebagai obat untuk menggugurkan kandungan? Nah, nanti kita akan bahas di belakang ya sebenarnya apa sih misoprostol ini dan kok bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan. Padahal di sini kan dituliskan diproduksi untuk mengobati atau mengatasi masalah tukak lambung. Nah, tetapi dari efek samping obat misoprostol itu yaitu bisa
memicu kontraksi dan juga meluruhkan dinding rahim. Oleh karena itu, sebenarnya apabila minum obat misoprostol itu sebenarnya mengobati masalah tukak lambung, tetapi efek sampingnya itu bisa memicu kontraksi dan meluruhkan dinding rahim. Jadi efek sampingnya itu digunakan alasan untuk manfaat ya. Nah, kondisi ini bisa berefek pada gugurnya janin jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, aborsi yang dilakukan dengan obat misoprostol biasanya digunakan saat usia kehamilan di bawah 12 minggu atau 3 bulan. Jadi sebelum masuk ke trimester kedua ya. Nah, pada beberapa kasus misoprostol digunakan bersamaan dengan obat lain seperti mifepriston. Namun, mifepriston cenderung sulit didapat dan harganya jauh lebih mahal daripada misoprostol, sehingga banyak orang yang menggunakan misoprostol saja. Lalu, apakah berbahaya ya apabila mengkonsumsi obat aborsi tanpa adanya pengawasan dari dokter? Nah, tentu saja iya dong. Karena apa? Karena hanya dokter dan tenaga kesehatan yang bisa menentukan apakah obat-obatan tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidaknya. Selain itu, dibutuhkan juga saran dari dokter terkait seberapa besar dosis yang harus digunakan, aturan pemakaiannya, dan obat-obatan lain yang harus dikonsumsi untuk meredakan gejala yang muncul akibat gugurnya janin tersebut. Jadi, jika konsumsi obat aborsi digunakan tanpa adanya anjuran dan pengawasan ketat dari dokter, resiko efek samping yang berbahaya akan semakin besar. Ada beberapa efek samping lain yang dialami dalam penggunaan obat aborsi tanpa pengawasan dari dokter, seperti mual, muntah, kram perut, diare, sembelit, sakit kepala, dan perut akan terasa begah. Selain berbagai efek samping tersebut, menggunakan obat aborsi tanpa pengawasan dokter atau petugas medis juga bisa menyebabkan kematian. Kasus kematian karena obat aborsi biasanya diakibatkan oleh pendarahan yang hebat yang tidak segera mendapatkan penanganan. Bahkan pada beberapa kasus itu terjadi juga karena overdosis akibat obat aborsi. Nah, oleh karena itu bisa memicu gagal jantung. Jadi terjadi kematian juga ya. Nah, selain itu kamu juga mungkin mengalami reaksi alergi serius atau terjadi syok anafilaktik terhadap kandungan tertentu dalam obat aborsi yang dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. Nah, perlu diketahui, syok anafilaktik bisa menyebabkan hilangnya kesadaran hingga bahkan tidak akan sadar lagi atau terjadi kematian. Nah, sebenarnya apabila dilakukan oleh dokter ahli dengan prosedur yang benar serta alasan medis yang tepat, aborsi umumnya aman dan kamu bisa hamil lagi di kemudian hari. Karena konsumsi obat aborsi yang sembarangan tanpa pengawasan dokter itu sangatlah berbahaya ya. Nah, paling fatal itu hingga terjadinya kematian, bukan hanya kematian pada janin atau bayi yang dikandung, tetapi kematian bagi yang melakukan aborsi tersebut atau ibu dari janin tersebut. Nah, berarti kan sangatlah fatal ya. Selain itu bisa merusak organ reproduksi. Bisa jadi nih orang yang telah melakukan pengguguran kandungan atau aborsi tidak bisa hamil kembali. Nah, jadi sangatlah panjang ya atau berbahaya sekali resikonya. Nah, tadi biasanya aborsi itu dilakukan pada janin maksimal 12 minggu atau 3 bulan. Nah, itu paling terakhir di trimester pertama.
Nah, kondisi tersebut biasanya janin itu seperti ini ya gambarnya, dari minggu pertama hingga 3 bulan kemudian bentuk janin itu seperti ini. Ada perkembangannya juga, dari dimana bentuknya embrio hingga berbentuk bayi. Terlebih lagi, penggunaan obat aborsi juga tidak menjamin pengguguran janin secara sempurna. Pada beberapa kasus, jika janin tidak digugurkan dengan sempurna, sang ibu berisiko mengalami infeksi. Janin juga ada kemungkinan tetap tumbuh dengan kecacatan atau kelainan ketika lahir nanti. Jadi, tidak semua proses aborsi atau pengguguran rahim itu akan sukses ya atau tercapai, karena tidak semua juga itu melakukan prosedur dengan benar, apalagi kebanyakan itu melakukan aborsi secara mandiri yang bisa menyebabkan infeksi dan bahkan bisa janinnya tetap tumbuh dengan kecacatan atau kelainan. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai bahaya penggunaan obat aborsi tanpa pengawasan dari dokter. Nah, apabila tidak ingin terjadi kehamilan di luar nikah, ya tidak usah melakukan hubungan seksual saja, kan juga belum sah, belum menikah. Jadi ya dosa ditanggung sendiri dan akibatnya pun juga ditanggung sendiri. Oleh karena itu, apabila kita melakukan tindakan, harus difikirkan terlebih dahulu ya secara matang-matang apa yang akan dilakukan dan apa resiko kedepannya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.